Sintayong itu memang anjing. Anjing dan bangsat nih orang. Gara-gara dia ngelatih timnas Indonesia, kami udah nggak bisa lagi nyaksikan permainan Indonesia yang kayak dulu. Gocek-gocek, main asal-asalan, long ball, hilang bola, panik sendiri, gocek sana sini. Terus mainnya emosian, slidingan, dapat kartu kuning, adu jotos sampai dapat kartu merah. Mainnya barbar, emosi nggak terkontrol, syuting asal-asalan, lemah, nggak ada power. Ya pokoknya semenjak di era Sintayong, pada akhirnya kami disajikan permainan timnas Indonesia yang luar biasa. Khususnya di pertandingan terakhir melawan Yordania. Di situ kami sebagai pecinta sepak bola Indonesia ngerasa begini rasanya punya timnas sepak bola yang permainannya kelas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam olahraga untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Ya, bagi para pembenci Sintayong, bagi para mafia bola di bangsa ini, pasti mereka akan katakan demikian. Sintayong itu anjing. Sintayong itu manusia pembawa sial buat kami yang selama ini menjadikan dunia sepak bola sebagai ladang bisnis utama, sebagai tempat untuk mafia. Tetapi saya bersyukur dan berterima kasih bahwa semenjak Coach Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia, rakyat Indonesia bisa menyaksikan bersama-sama, bisa merayakan bersama-sama tentang prestasi-prestasi dalam dunia sepak bola yang dipersembahkan oleh putra-putra terbaik bangsa kita. Tentu ini sangat membanggakan bagi kita semua, karena seorang Coach Sintayong pastinya dia akan memberikan yang terbaik dengan profesionalitas yang dia miliki. Orang yang punya kemampuan yang luar biasa dan apalagi adalah mantan pelatih dunia, tentu tidak usah diragukan lagi. Erick Thohir memang luar biasa ketika memilih Coach Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia. Sehingga tidak heran bila hari ini kita seringkali menyaksikan orang-orang yang terus menghujat, terus mengkritisi, terus membangun penggiringan opini untuk menjatuhkan Coach Sintayong, timnas, PSSI maupun Bapak Erick Thohir itu sendiri. Tetapi tenang Coach Sintayong, rakyat Indonesia ada di belakangmu. Mereka-mereka yang selalu menghujatmu, mengkritisimu, itu hanyalah manusia-manusia sakit jiwa yang hanya sekuku hitam saja. Sekali lagi, rakyat Indonesia ini ada sekitar 280-an juta jiwa. 95% atau mungkin 99% rakyat Indonesia ini cinta sama Coach Sintayong, cinta sama dunia sepak bola. Jadi itu yang perlu Coach tanamkan. Dukungan-dukungan dari kami adalah motivasi terbesar untuk Coach Sintayong. Jadi tidak usah diragukan lagi. Berikut ini saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan persiapan menjelang timnas Indonesia melawan Korea Selatan, dan juga ada apresiasi siapa sih Coach Sintayong ini yang sebenarnya. Mari kita cek videonya. Kayaknya ada deh elit yang gak suka sama Sintayong. Makanya mereka bersorak waktu Erick Thohir ngasih syarat yang hampir mustahil. Sama mustahilnya kayak mendamaikan Israel dan juga Palestina. Erick berjanji bakal memperpanjang kontrak STY sampai 2027. Asal, 1. Dia lolos ke 16 besar Piala Asia. Dan yang kedua adalah lolos ke 8 besar Piala Asia U23. Kenapa mustahil? Di Piala Asia 2023 itu kan merupakan pertama kalinya lagi Indonesia tampil di Piala Asia setelah 2007. Di sisi lain, dari 2007 sampai 2023, Indonesia tuh nggak ada peningkatan gitu-gitu aja.
Kok bisa Erik ngasih target lolos ke 16 besar? Pulang dengan hasil nggak malu-maluin aja udah lumayan banget. Apalagi Indonesia satu grup sama Irak, Jepang, dan juga Vietnam. Pun di Piala Asia U23, kita ini tim debutan dan satu grup sama tuan rumah Qatar, Australia, dan juga tim kuat Yordania. Tapi STY memang berhasil berkali-kali mengalahkan asumsi. Yang pertama dan paling fundamental itu jelas di Piala AFF 2020. STY bikin kaget karena berani memutus generasi dan membawa para pemain U21. Hernando, Arhan, dan Bagot masih berusia 19 tahun. Sementara Rido, Witan, dan juga Dewangga berusia 20 tahun. Kecuali Dewangga, para pemain ini masih menjadi tulang punggung timnas Indonesia, termasuk masih main di Piala Asia U23. Dan di AFF 2020 itu secara mengejutkan kita lolos sampai ke final. Ini jadi berkah juga buat STY, karena targetnya kan di Piala Asia U23. Memang, di negara lain itu agak aneh kalau pemain yang udah masuk tim senior dipanggil lagi ke tim kelompok umur. Tapi kan targetnya juga nggak ngotak. Dan hasilnya, Hernando, Rido, Witan, dan Arhan tampil matang banget buat ukuran tim U23. Akhirnya kita ngerti kenapa STY pengen ngelatih dari tim U19. Maksudnya biar filosofi, gaya main, semuanya nggak berubah waktu mereka naik ke tim senior. Contoh Marcelino, nggak ada yang meragukan bakatnya. Cuma di awal karirnya, dia tuh main dribble terus. Nggak masalah kalau hasilnya positif, yang mana ini sangat disukai oleh Indra Syafri. Tapi kalau gagal, ini bisa bikin kesel teman sendiri, memutus serangan, berpotensi ada serangan balik, sampai berpotensi mengalami cedera karena akan jadi sasaran hajaran lawan. Sekarang lihat Marcelino, dia jadi main simple dan gak banyak mikir. Dan kita bisa lihat bagaimana kualitasnya jauh melampaui usianya saat ini. Apakah bagusnya para pemain timnas ini adalah berkat para pelatihnya di level klub? Coba tanya Bung Toel. Sintayong bisa juga mungkin kalau sudah tidak melatih Indonesia meninggalkan legasi yang bisa dilanjutkan pelatih lain agar Indonesia ini bisa lolos Piala Dunia. Kenapa kita nggak bisa lolos? Kalau kita lihat permainan lawan Yordania, itu kan cakep. Jadi dunia ini sekarang lagi memantau perkembangan Indonesia. Karena perkembangan Indonesia ini di luar dugaan mereka. Ini mudah-mudahan STY nggak berubah ya, karena dibangun sifat nasionalis di Korea itu tinggi. Jangan sampai rasa nasionalis dia ini menghilangkan profesionalisme dia. Kalau tim unggulan sudah main habis-habisan, diajak adu penalti, biasa tim kuda hitam ini yang naik mentalnya. Kalau kita menang lawan Korea Kamis dini hari, Jumat dini hari, Setengah satu kan kick off. maka hari Jumat libur nasional. Perdebatan yang seru banget. Di situ Bung Toel ngomong bahwa Pak Erick Thohir sangat memanjakan Sintayong dari segi TC maupun dari segi pemain naturalisasi. Di situ gua seketika keinget kita ikut kualifikasi Piala Asia Senior. Di situ pemainnya cuma ada Mark Klok sama Elkan Bagot tuh naturalisasinya. Sisanya lokal, tapi kita bisa lolos ke Piala Asia lewat jalur kualifikasi untuk pertama kalinya. Itu kan suatu pembuktian ya namanya. Lagian juga bukan Pak Erick Thohir memanjakan Sintayong, itu mau siapapun pelatihnya kata gua ya Pak Erick Thohir akan ngelakuin hal yang sama. Itu bukan memanjakan, itu adalah sebuah tindakan untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Bukan memanjakan, itu untuk meningkatkan kualitas, bukan memanjakan. Dan satu lagi kata Bung Toel bahwa mau melihat atau menguji kualitas Sintayong. Sorry banget nih Bung, Federasi Korea Selatan udah lebih dulu menguji kualitas Sintayong untuk melatih di Piala Dunia. Gak mungkin dong Federasi Korea Selatan asal comot, Sintayong kamu bisa melatih nggak? Bisa Pak, yaudah sono melatih di Piala Dunia. Gak mungkin dong, kan ada prosedurnya. Salah satunya melihat kualitas pelatih. Para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, memang semalam itu lagi ramai diperdebatkan dengan pernyataannya si Toel dalam acara Hotman Rooms. Jadi banyak sekali serangan-serangan, penggiringan-penggiringan opini yang dibangun oleh seorang Tommy Veli alias Toel ini. Jadi manusia yang lagi sakit hati ini ketika melihat timnas saat ini sudah benar-benar mengalami kemajuan yang begitu luar biasa, tentu ini adalah tamparan keras bagi para pecundang bola di bangsa ini, para mafia bola di bangsa ini. Karena semakin mereka nyinyir, maka peluang mereka untuk bergabung dengan PSSI itu sangat tidak diizinkan. Bagaimana tidak? Seorang Toel mengatakan bahwa Erick Thohir terlalu manja dengan coach Sintayong.
Padahal kita ketahui bersama-sama bahwa background atau latar belakang yang dimiliki oleh seorang Coach Sintayong ini adalah pelatih kelas dunia. Dia pernah membawa Korea Selatan ke Piala Dunia pada tahun 2018 silam. Jadi tidak receh-receh ketika seorang Erick Thohir harus memperlakukan Coach Sintayong seperti itu. Ya bagi saya itu bukan manja, tetapi namanya rasa respect. Kenapa kita harus respect? Kita melihat sendiri kemajuan dalam dunia sepak bola di bangsa ini semenjak dipimpin oleh seorang Coach Sintayong sangat luar biasa. Itu bagi orang-orang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih dan bisa menilai secara objektif. Tetapi bagi para manusia pecundang bola, manusia-manusia yang otaknya dangkal, manusia-manusia yang iri dengan kesuksesan timnas kali ini, apapun yang dilakukan oleh seorang Coach Sintayong, oleh PSSI, oleh Erick Thohir, oleh timnas Indonesia, pasti akan selalu anggap salah di mata mereka. Karena memang di dalam diri mereka sudah tumbuh rasa benci, tumbuh rasa iri. Dan manusia-manusia begitu biasanya kita dengar ada istilahnya mati dadakan. Ya semoga saja Towel cepat menyusul demikian. Di sisi lain, kita juga harus bersyukur dan terima kasih bahwa perjuangan-perjuangan yang terus dilakukan oleh PSSI semenjak dipegang oleh Erick Thohir ini, tentu kita merasakan sendiri bahwa ada kemajuan yang begitu luar biasa. Dan beberapa waktu yang lalu saya masih sempat ingat dengan pernyataan Pak Erick tentang hal-hal yang harus dia lakukan ke depan, mulai dari grassroots dan lain sebagainya, dan untuk menciptakan mental para pemain, untuk melatih, mengasah skill para pemain itu seperti apa. Jadi tidak usah diragukan lagi lah. Pengalaman-pengalaman dimiliki oleh Pak Erick Thohir itu tentunya pasti akan membawa Indonesia dalam dunia sepak bola menjadi lebih baik. Saat ini saja marwah dari bangsa kita benar-benar sudah dilihat, sudah dipandang oleh dunia luar. Ternyata timnas Indonesia itu tidak bisa dianggap sebelah mata. Coba kalau dulu, tidak ada prestasi sama sekali. Yang ada hanyalah kita dengar mafia bola, kita dengar apa mafia korupsi dan lain sebagainya. Saling serang menyerang antar sesama PSI dan lain sebagainya. Utang sana sini dan lain sebagainya. Itulah PSSI yang dulu. Tetapi PSSI hari ini keren. Terlalu keren dan terlalu profesional dalam pengelolaan, dalam manajemennya dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia semestinya patut bersyukur dan terima kasih kepada orang-orang yang seperti ini, yang mau menjaga, yang mau mengangkat marwah bangsa kita melalui dunia sepak bola. Berikut ini saya masih menyajikan cuplikan video terkait dengan Coach Sintayong, tentang pandangan-pandangan dari orang-orang bagaimana Coach Sintayong ini, dan juga ada kejutan spesial dari Pak Erick Thohir untuk timnas Indonesia. Apakah itu? Mari kita cek videonya. Jujur, sejak saya mendapat tugas mengurus pemain-pemain naturalisasi di era sekarang, yang 3 pemain sekarang sudah terdaftar, 5 pemain sudah terdaftar, ditambah Justin Hubner yang lagi kita bahas ini, plus Nathan dan Izzy, itu tidak ada anggaran yang kita keluarkan untuk pemain. Karena menurut peraturan yang ada, setiap pemain yang dipanggil untuk timnas itu tidak dibayar. Itu adalah kewajiban seorang pemain di saat menandatangani dengan klub. Kalau dia dipanggil oleh tim negaranya, klub harus melepas. Seorang pemain akan mendapat uang itu kalau dia dari klubnya. Nah, bagaimana hubungannya dengan timnas? Hubungannya, kontrak dia itu akan menjadi perhatian atau ada kenaikan bonus dari klubnya kalau si pemain tersebut menjadi pemain timnas. Jadi anggapan orang tentang pemborosan dana yang dikeluarkan oleh federasi itu saya katakan, saya menjadi saksi hidup, tidak ada. Kan situasi lolos kita nih agak kritis nih sekarang. Bapak akan terbang, mungkin apa yang dibawa ke Qatar Pak? Apakah rendang, bonus atau apa? Saya rasa kembali kedatangan saya hanya dukungan moral yang lebih. Saya tidak suka bicara bonus di muka, tapi saya lebih senang hasil ada bonus yang tidak diduga.
seperti apresiasi Bapak Presiden ketika kita juara SEA Games. Saya rasa silakan ditanya ke para pemain. Sama, ya saya yakinkan kemarin saya sudah bicarakan kalau seri ada bonus, kalau menang ada bonus. Tapi bukan itu poinnya. Ya, jangan stigma uang menjadi utama. Sama, saya hadir ke PSSI ini bukan mencari uang. Ya, tetapi bagaimana sepak bola Indonesia ini baik. Ya kalau tidak punya komitmen itu sebagai ketua PSSI, ya nggak usah di sini. Sama saya bilang ke pengurus nggak usah di sini. Kalau pengurus dan saya cari uang, ya salah tempatnya. Sepak bola ini kita justru membuang uang dan menjaga investasi ini lebih dipercaya. Sama, saya rasa para pemain sudah ngerti siapa saya. Saya tidak pelit, saya tidak hitung-hitungan, apalagi kalau hasilnya ada. Dan tentu pemerintah mendukung penuh dengan prestasi sebaik-baiknya. Jadi insya Allah kalau baik, ya bonusnya baik-baik banget. Cocok. Pak, boleh tanggapan dikit Pak. Jordi Amat kemarin 2 kali pertandingan sama Irak sama Vietnam 2 kali cedera, tapi masih ngotot pengen main lawan Jepang. Ya itulah yang namanya patriotisme. Itu yang saya bilang, jangan pernah membedakan mana pemain yang ada Liga Indonesia, mana pemain yang ya di Liga luar negeri. Jangan bedakan juga suku, agama, lahir di mana, ya kan? Inilah yang namanya membangun tim. Ya, sebuah kesatuan, kebersamaan yang bisa ya menghasilkan yang baik. Siapapun yang ingin membela merah putih, itulah Indonesia. Nah, saya berharap tentu nilai-nilai yang disampaikan Jordi ini bisa juga mengalir ke semua, ya, tanpa melihat juga. Kadang-kadang pemain sendiri kan ada, oh kenapa saya tidak main, kenapa dicablah. Kita ini kan satu tim, ya satu tim harus saling mengisi. Jadi saya berterima kasih kepada Jordi, saya juga berterima kasih dengan semua pemain yang mau mengorbankan kemarin liburannya, ya, untuk fokus tim nasional. Saya mengucapkan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga pemain yang melepas mereka juga untuk bekerja, ya, berlatih selama liburan yang harusnya sama keluarga, tetapi mereka mau bawa merah putih. Oke. Cukup? Terima kasih Pak. Apa ini? Mana? Ada ketua PSSI itu. Saya selalu berpikir bahwa dia adalah salah satu pelatih terbaik yang pernah ada di Indonesia karena tingkat level permainan dia mencapai itu paling tinggi antara semua. Dia di Piala Dunia, di babak final Piala Dunia dan mampu mengalahkan Jerman yang waktu itu adalah juara dunia. Makanya saya rasa dia adalah pelatih terbaik yang pernah injak kaki di timnas Indonesia, ya. Maksud saya dalam level, aku tidak bicara kualitas yang melatih atau apa, enggak, itu masing-masing subjektif karena masing-masing punya selera. Tapi dari kurikulumnya, beliau adalah yang paling tinggi. Makanya beliau sudah di jalur yang benar, sudah melakukan sebuah kemajuan yang sangat pesat. Kalau mungkin orang tidak mengakui itu, saya rasa karena faktor iri hati saja. Tapi sudah sebuah kenyataan yang luar biasa, ya. Saya rasa kalau kita bicara bahwa kurang ini, kurang itu, pasti ada yang kurang. Tapi kalau kita melihat ke belakangnya, dari 4 bahkan 5 narasumber yang diundang di Hotman Rooms, ya, hanya 1 yang memang pendapatnya ini paling luar biasa. Ya, yang lain itu mungkin sepakat bahwa progres di bawah STI itu nyata, berkolaborasi dengan PSSI, dengan pemain, dan ya semuanya sepakat bahwa Indonesia yakin menang. Hanya 1 sosok yang luar biasa sekali yang masih aja ribut, masih aja bilang STI dimanjakan, terlalu dimanjakan. Gue bingung terlalu dimanjakannya gimana. Kalau memakai parameter pelatih-pelatih sebelumnya tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan STI. Ya orang ketua umumnya beda, orang baru Pak Erick Thohir baru jadi ketua umum, dan itu STI jadi pelatih, gimana pelatih lain mau merasakan hal yang sama? Dan kita tidak bisa membandingkan dulu dengan sekarang. Itu 2 timeline yang berbeda.
Dua momentum yang berbeda, dua waktu yang berbeda, nggak bisa. Dan gue sih bingung ya, gue sih bingung bener-bener. Apa motivasi dari beliau ini begitu mencari-cari kesalahan? Kayaknya tuh susah gitu keluar dari mulutnya untuk bilang STY itu memberikan kontribusi yang luar biasa untuk timnas kita. Itu nggak ada keluar dari mulutnya. Ya nggak ngerti lah. Dan tau apa yang paling lucu dari statement beliau? Kalau memang STY hebat, gak usah dong panggil Nathan Joe, gak usah dong mainin Nathan Joe, tes buat besok. Ini menurut gue pernyataan yang ibaratnya siapa ya, Real Madrid nanti lawan Munchen, tiba-tiba ada pengamat Spanyol mengatakan, Ancelotti, hey Ancelotti, jangan engkau mainkan Jude Bellingham untuk mengetes lu ini pelatih hebat atau tidak. Stupid nggak kira-kira? Diketawain nggak sama Ancelotti? Dilakukan nggak? Atau Liverpool, Jurgen Klopp, hey Klopp, jangan memainkan Salah untuk membuktikan Anda pelatih hebat atau tidak. Ini stupid. Ini benar-benar logika yang bodoh. Mohon maaf ya, gue tidak expect ini keluar dari pengamat senior ini. Mungkin hatinya sudah dipenuhi dengan keinginan lain yang kita nggak tahu. Karena kalau secara objektif gue rasa tidak akan ada orang yang ngomong seperti itu. Oke? Gimana menurut kalian? Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan hal-hal seputar dunia olahraga, seputar timnas Indonesia. Dan yang mengejutkan ketika ada pernyataan dari Pak Erick Thohir tentang bonus yang mengejutkan pula. Ya, memang orang-orang yang berjuang untuk membela bangsa dan negara ini demi mengharumkan nama bangsa dan negara ini layak harus diberikan apresiasi. Tidak semua orang bisa merasakan hal yang sama, tetapi walaupun banyak orang yang ingin untuk bergabung dengan timnas, tetapi ya sedikit yang terpilih. Itulah dengan berbagai macam peraturan, kriteria, syarat yang begitu ketat yang membuat para pemain liga, jadikanlah mereka sebagai motivasi dalam diri kalian. Jangan pernah berkecil hati seperti Tommy Welly yang terus-terusan nyinyir Coach Sintayong, Timnas Indonesia, Pak Erick Thohir, dan lain sebagainya. Karena bagi saya secara pribadi, seorang Tommy Welly itu layaknya hama dalam dunia sepak bola yang pastinya akan selalu menghambat kemajuan dunia sepak bola. Cuplikan-cuplikan video ini semoga bisa menyadarkan kita dan satu buah informasi bahwa besok tanggal 26 April 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, kita wajib untuk menyimak, untuk menyaksikan pertandingan dari Timnas Indonesia kebanggaan kita melawan Korea Selatan. Tentu kita semua berharap bahwa Dewi Fortuna akan berpihak kepada kita, kemenangan akan berpihak kepada kita. Dengan demikian, mari kita dukung mereka dengan doa, mari kita dukung mereka dengan menyebarkan berita-berita yang baik untuk memotivasi mereka agar mereka lebih semangat guna membela Indonesia tercinta. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.